Hai teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, hari ini kakak nggak sendirian, kakak ditemenin sama Kak Eriko. Nah, kita semua tahu bahwa Tuhan begitu baik sama kita. Tuhan selalu mengasihi kita dan kasihnya tidak pernah luntur dalam kehidupan kita. Nah, kakak mau mengajak kita semua dan juga adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri dan kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita pujikan sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau sama-sama berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan dan juga bersama-sama memuji Tuhan. Engkau berkati setiap kami supaya kami boleh sama-sama mengikuti ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama pujikan satu lagu yang mengingatkan kita bahwa firman Tuhan selalu hidup dalam kehidupan kita. Kita selalu disirami oleh firman-firman Tuhan dan membuat kita semakin bertumbuh dan berbuah. Kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi teman-teman. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, sekarang kita
kita semua boleh duduk, kita ambil Alkitab kita siapkan diri kita, dan kita bakal mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Silakan. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semua. Apa kabar teman-teman di rumah? Bu Dina selalu berdoa dan selalu berharap teman-teman tetap semangat, tetap sehat pada masa pandemi ini. Walaupun kita sekolah minggunya secara online, tapi Bu Dina ingin dan rindu melihat teman-teman tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan hari ini tanggal 14 Februari 2021, minggu ini kita akan bersama dengan Bu Dina membahas satu tema, yaitu meski kecil tapi menjadi berkat. Ya, kita akan berdoa dulu teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bersama, bersekutu, dan juga beribadah, mendengarkan firman Tuhan, yang khususnya hari ini kami akan belajar satu tema, meski kecil tapi menjadi berkat. Tuhan, pimpin kami kalau kami akan membaca firman-Mu, kemudian merenungkannya, dan tolong kami untuk bisa melakukannya. Berkati kami Tuhan, pimpin kami saat kami mendengarkan, dan juga untuk Bu Dina yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya teman-teman, Bu Dina mau tanya dulu. Ada yang tahu benda apa ini? Nah, ini coba dijawab. Wah, ya betul, ini adalah kancing baju. Oke, lalu yang ini. Nah, ini betul, ini adalah karet gelang. Lalu satu lagi, yang ini nggak kelihatan ya, tapi coba dilihat lagi. Nah, baik-baik. Nah, ini adalah klip. Ya, ada 3 benda di sini yang Bu Dina ingin tunjukkan. Benda ini kecil-kecil teman-teman, kecil, mungkin tidak terbayang. Ini apa sih benda ini? Tapi coba teman-teman pikirkan, kira-kira gunanya untuk apa saja ya ini ya? Wah. Suatu kali Bu Dina tergesa-gesa mau berangkat ke sekolah, mau ke kantornya sekolah tempat KBTK Gita Kasih Indonesia ya. Nah, Bu Dina mau pakai baju, mau cepat-cepat karena jamnya sudah kurang 10 sampai 15 menit ini harus sampai di sekolah. Ternyata kancing bajunya ini copot satu teman-teman. Waduh, bagaimana ya ini? Warnanya kancing baju kan harus sama. Dan terpaksalah Bu Dina harus mencari-cari dulu. Dan ketika ketemu, langsung Bu Dina jahit. Benda yang kecil ini sangat amat membantu Bu Dina sehingga baju Bu Dina segera bisa dipakai. Ya, bagaimana teman-teman punya pengalaman seperti Bu Dina ketika harus tergesa-gesa dan kancingnya copot dan ternyata benda kecil ini, waduh, meskipun kecil, tapi kalau ini tidak ada di dalam satu baju yang besar itu, wah, ternyata benda ini sangat berguna. Kalau tidak ada, apalah artinya baju yang besar itu tidak bisa dipakai teman-teman. Lalu untuk karet ini kira-kira apa yuk kegunaannya? Banyak sekali karet ini yang kecil bisa digunakan untuk hal yang besar. Ya. Salah satunya apa? Mengikat barang yang perlu diikat.
Contohnya ketika kita harus mengelompokkan benda-benda atau kertas-kertas, mau menggulung kertas dan kertas itu harus kita bawa ke suatu tempat, maka kita membutuhkan karet ini untuk mengikat. Kemudian klip ini, wah teman-teman pasti tahu kalau klip ini berguna untuk menjepit beberapa lembar kertas sehingga kertasnya tidak tercerai-berai. Benda-benda kecil ini walaupun tampaknya kecil, tetapi amat sangat berguna. Wah, kira-kira Bu Dina ini mau cerita apa ya? Kok Bu Dina cerita tentang kancing, karet, dan juga klip. Ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membaca ya bagian dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, teman-teman, kejadian itu ada di zaman Tuhan Yesus. Teman-teman, kejadian itu ketika Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang. Ya, Tuhan Yesus mau kemana ini teman-teman? Tuhan Yesus mau mengajar seperti biasa dan Tuhan Yesus memilih tempat, kebanyakan kalau mengajar di tempat pegunungan. Ya, nah teman-teman bisa lihat di peta ini. Ya, peta ini Tuhan Yesus akan menuju seberang Danau Galilea. Atau danau ini dikenal sebagai Danau Tiberias. Danau ini disebut Tiberias biasanya orang Romawi yang mengucapkan. Karena waktu itu kaisar yang berkuasa adalah Kaisar Tiberius. Ya. Nah, Tuhan Yesus akan menuju seberang danau itu, lihat petanya ya. Nah, di sana ternyata ketika Tuhan Yesus mau ke sana banyak followersnya Tuhan Yesus. Kalau kita saat itu ada di zaman Tuhan Yesus, pasti kita juga akan tertarik mengikutinya. Kira-kira kenapa ya orang-orang ini kok sukanya mengikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus saat itu, wah Bu Dina bayangkan sangat terkenal ya. Orang-orang tadi pengen mengalami sendiri dan juga pengen melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat. Atau mereka mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Karena Tuhan Yesus kalau mengajar itu penuh kuasa. Jadi bayangkan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ya pergi, nah diikuti oleh banyak orang berombong-rombong begitu ya. Jadi bayangkan begitu rombongannya Tuhan Yesus itu banyak sekali ya. Kira-kira berapa? Nanti kalau waktu duduk kita bisa menghitungnya. Teman-teman mau ikut? Yuk kita ikut yuk. Dan kita pengen melihat zamannya Tuhan Yesus saat itu nyebrang danau dan Tuhan Yesus mau mengajar. Yuk kita berimajinasi, kita akan ke zaman Tuhan Yesus. Ya, kita ikuti, kita jadi followersnya, kita jadi pengikutnya ya. Nah, teman-teman, kita sudah ada di zamannya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah menyeberang ya. Danaunya itu ada di daerah pegunungan ya. Mungkin karena hawanya sejuk ya, kalau pegunungan itu kan dingin-dingin gitu ya, semilir ya. Dan orang banyak ini jadi tidak panas gitu ya. Nah, orang-orang lihatlah, wah ada yang duduk itu ya, banyak sekali. Kira-kira ada berapa teman-teman? Tadi di Alkitab kalau yang memperhatikan pasti bisa menyebut ya. Ada berapa? Betul ya, ada 5.000 orang laki-laki. Laki-laki teman-teman,
Belum ditambah yang perempuan dan anak-anak. Nah, Tuhan Yesus sambil mengajar, Tuhan Yesus melihat, wah, kelihatannya orang-orang ini sudah capek, sudah lelah ya. Mereka bersemangat sih, cuma lelah pasti dan lapar ya. Coba kalau kita di sekolah ya, kita belajar mendengarkan guru mengajar, wah, ada saatnya kita juga lapar ya teman-teman ya. Kita lapar pada jam makan itu lapar ya. Masalahnya, ini ada masalahnya tuh ya. Mana ya ini? Ini ada 5.000 orang ditambah yang perempuan, tambah anak-anak, banyak sekali ini ya. Tuhan Yesus itu Tuhan kita itu berhati lembut teman-teman. Jadi dia nggak tega lihat orang-orang ini kelaparan ya. Terus dia bertanya pada murid-muridnya ya. Ini orang-orang ini pasti lapar. Bagaimana ya untuk memberi mereka makan? Bagaimana caranya? Sebenarnya Budina yakin dan juga di firman Tuhan tadi di Injil Yohanes sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang harus dilakukan. Tapi dia ingin tahu bagaimana sih murid-muridnya pada saat itu peka enggak ya, tahu enggak ya, dan percaya enggak ya akan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan, bagaimana ya caranya orang-orang ini diberi makan ya, pasti mereka lapar. Nah, ada 2 murid yang memberi jawaban. Tuhan Yesus memberikan pertanyaan, problem, ya masalah. Dan ini harus dipecahkan, problem solvingnya ini bagaimana ya. Yang pertama, siapa muridnya yang menjawab? Siapa? Ya, betul, Filipus. Filipus menyampaikan, gimana Tuhan, ini kalau mau beli roti, jauh dari mana-mana. Di sini nggak ada toko gitu. Kalau adik-adik bayangkan sebelah-sebelahnya ada toko roti, ada yang jualan roti nyebrang. Ini nggak ada karena di daerah pegunungan teman-teman. Terus dia juga mikir, wah adik-adik pasti bisa berhitung nih matematikanya. Nah ini matematika ada di dalam Alkitab ya. Nah, Filipus bilang, dihitung tuh banyak sekali ini, 5.000 lebih. Ini walaupun kita punya uang 200 dinar, nggak akan cukup Tuhan, nggak akan cukup. Ya, 200 dinar itu kira-kira berapa ya kalau dirupiahkan ya kira-kira ya. Nah, teman-teman, 1 dinar itu kira-kira upah pekerja harian. Dan 1 hari untuk bekerja, upah pekerja itu diupahi kurang lebih Rp75.000. Ya. Kalau 200 dinar, kata Filipus, dihitung begitu banyaknya, 200 dinar ini enggak cukup Tuhan. Kira-kira 200 kali 75.000. Berapa ini ya? Ada 15 juta. Betul, tadi dihitung ya, sambil dihitung ya. Kita belajar matematika juga di sini ya. 15 juta aja nggak cukup ya. Kalau toh bisa dibelikan roti. Berarti tadi Filipus bagaimana? Dia tidak memberi jawaban kepada Tuhan Yesus. Tidak memberikan solusi. Nah, ada 1 murid lagi ya di dalam bacaan tadi ada 1 murid lagi yang memberikan solusi kali ini lebih nyata. Ya, kali ini lebih nyata. Siapa murid tadi? Coba diperhatikan dalam firman Tuhan tadi.
dalam Injil Yohanes tadi? Betul, Andreas ya. Andreas ini mungkin tadi juga sambil mikir ya. Tuhan Yesus itu wah luar biasa, dia guru yang luar biasa ya. Memberikan pertanyaan supaya kita ini berpikir ya. Dengan berpikir kita akan tambah cerdas, akan tambah mengakui bagaimana Tuhan kita ya. Nah, terus si Andreas ini tadi saya lihat ada seorang anak dan anak ini datang kepada saya, Tuhan. Tuh, rupanya anak ini bawa bekal mungkin ya. Kalau Budina pikir, mau ikut Tuhan Yesus bawa bekal. Tapi tentu saja bekal ini mungkin untuk dia dan keluarganya. Bukan untuk 5.000 orang lebih. Ya, apa yang dibawa kira-kira teman-teman? Apa ya? Coba kita mau lihat. Wah, oh ini Andreas membawakan yang tadi diserahkan anak kecil tadi, yang dipersembahkan anak kecil tadi. Karena anak kecil tadi melihat, oh Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya bingung ini mau memberi makan. Ya anak kecil mungkin seumuran teman-teman ya. Dia membawa 5 roti. Mungkin itu bekal satu-satunya tapi diserahkan dengan sungguh-sungguh. Supaya semuanya juga bisa makan. Dia langsung peka, tanggap teman-teman. Ya. Nah, roti yang dibawa adalah roti jelai. Yang saat itu adalah sumber makanan yang murah. Ya, bahkan di Israel itu dipakai untuk makanan ternak. Tapi dia serahkan. Ya. Walaupun cuma 5 yang tidak mungkin ya secara manusia itu dipakai untuk memberi makan 5.000 orang, tidak mungkin, tapi dia serahkan. Ya. Dan juga ada, nah apa ini? 2 ikan. Ya, 2 ikan satu-satunya yang dia miliki ini diserahkan pada Tuhan Yesus. Jadi 5 roti dan 2 ikan. Nah, mari kita berpikir sejenak. Kira-kira dengan 5 roti yang diserahkan dan 2 ikan ini apa cukup? Mungkin gak cukup ya Kak Eriko ya. Kak Eriko bilang, wah kita ada di zaman Tuhan Yesus ya. Kita juga ikut bingung ya mungkin ya. Teman-teman juga demikian ya. Mungkin ini hanya untuk kita berdua ya cukupnya ya. Ikannya Budina 1, Kak Eriko 1. Terus kalau 5 ini Budina 2, Kak Eriko 3 deh gitu. Tapi cuma 2. Yang lain bagaimana? Tapi Tuhan Yesus melihat ketulusan, kepercayaan, dan juga kesungguhan anak kecil tadi, Kak Eriko, seusia adik-adik mungkin ya, saat dia mempersembahkan dan memberikan kepada Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melihat ketulusan, kesungguhan anak kecil tadi yang seusia teman-teman mungkin, dan juga Tuhan Yesus melihat bahwa anak tadi percaya akan kuasa Tuhan bisa melakukan yang kecil, yang hanya 5 roti dan 2 ikan ini menjadi berkat, menjadi sesuatu yang pasti bisa untuk orang banyak ini. Tuhan Yesus mengucap berkat dan kemudian membagi-bagikannya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ajaib, kuasa Tuhan nyata. Lewat pemberian, lewat apa yang dibagikan oleh anak kecil tadi dengan ketulusan kesungguhan, maka
bisa memberi makan semuanya, dibagikan satu-satu semua sampai mereka makan kenyang. Bayangkan teman-teman, dari hanya yang kecil ini bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan lebih dengan perempuan dan anak-anak sampai kenyang. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau sudah kenyang, kumpulkan yang masih ada, yang sisanya, supaya jangan sampai terbuang. Ini juga jadi pembelajaran untuk kita, supaya kita tidak membuang makanan. Nah, ini juga prinsip eco green ya teman-teman ya. Dan dikumpulkan, ternyata wow, sisanya ada 12 bakul keranjang ya, ada 12 keranjang. Mujizat banget ya ini, ajaib banget ya. Dari 2 ikan, 5 roti dibagikan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kemudian sisanya 12 bakul, 12 keranjang. Ya, luar biasa. Tapi kita mau melihat bagaimana kita belajar dari anak kecil tadi ya. Dia memberi dengan kesungguhan, dia memberi dengan ketulusan, dan dia itu peka, Kak Eriko, bahwa oh Tuhan perlu bantuan saya ini gitu ya. Dan dia mau berbagi ya, dan dari ketulusan persembahannya, dari kesungguhannya menjadi berkat karena Tuhan Yesus memberkati. Lalu teman-teman, untuk kita saat ini kira-kira bagaimana ya? Kita akan kembali lagi ya ke masa kini. Wey, kita sudah kembali ke masa kini ya. Oke, nah teman-teman, walaupun kita masih kecil, kita akan belajar seperti anak kecil tadi pada zaman Yesus ya. Yaitu bagaimana mari kita persembahkan apa yang kita punya dengan tulus, tidak menghitung-hitung. Tidak bingung, waduh nanti bagaimana ya, apakah ini layak atau tidak ya. Sekecil apapun Tuhan melihat itu baik jika dipersembahkan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan hati yang betul-betul mempersembahkan untuk Tuhan. Kita bisa mempersembahkan. Nah ini walaupun kita punya 1.000 atau 2.000 atau berapapun yang kita punya, kalau kita mau mempersembahkan bagi persembahan untuk gereja, bisa teman-teman, asal tadi seperti anak kecil tadi tulus dan sungguh-sungguh. Kemudian kita juga apalagi yang bisa kita persembahkan ya, kalau teman-teman memiliki talenta menyanyi, menari, atau apapun juga, teman-teman bisa berikan pada Tuhan. Seperti ini. Contohnya teman kita ini, siapa ya ini ya? Nah, kita bisa berikan talenta itu kepada Tuhan. Atau apalagi? Ya, bisa banyak lagi. PR buat teman-teman ya. Diskusikan dengan papa dan mama. Kuncinya berikan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan rela, dengan yang terbaik ya untuk Tuhan, maka Tuhan bisa menjadikan yang kecil itu menjadi berkat untuk kebaikan banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari satu anak kecil seperti kami yang peka pada situasi di mana Tuhan Yesus akan memberi makan 5.000 orang lebih. Dan Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kecil dari seorang anak ini, persembahan yang sederhana, menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan kuasanya, meski kecil, bisa menjadi berkat dan kebaikan. Dan banyak orang tertolong dari rasa laparnya. Ajarilah kami Tuhan pada zaman ini, pada masa ini, ketika kami masih kecil, kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui apa yang ada. Walaupun kecil sederhana bisa menjadi berkat karena kami percaya
Tuhan bisa membuat menjadi yang terbaik untuk banyak orang, untuk sesama, dan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik dari yang kecil, yang sederhana, yang kita punya, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kali ini Bu Dina akan dibantu oleh Kak Eriko. Kak Eriko, halo. Nah, Kak Eriko akan memimpin kita untuk ayat hafalan. Teman-teman, ayo kita berdiri semua ya. Sudah siap? Oke. Nanti ayat ini dihafalkan ya. Papa Mama bisa membantu putra-putrinya untuk menghafalkan ayat ini ya. Dari mana Kak Eriko? Ya adik-adik, mari kita menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Meski kecil tapi menjadi berkat dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Dan kita sudah membacakan ayat hafalan. Ya, oke, selamat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, walaupun kecil tetap menjadi berkat. Baik. Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Astuti untuk aktivitas lagi minggu ini ya teman-teman. Temanya meski kecil tapi menjadi berkat. Nah teman-teman, tetap aktivitasnya kita bagi jadi 2 kelas ya. Kelas kecil pertama dan kelas besar yang kedua kegiatannya. Nah sekarang Kak Astuti mau menjelaskan untuk kelas kecil kita akan membuat apa nih? Nah sesuai tadi ya bahan ceritanya ada 5 roti dan 2 ikan. Caranya seperti apa? Mari lihat Kak Astuti lebih dekat ya. Nah teman-teman, yang dibutuhkan adalah kertas lipat, spidol, dan juga krayon dan buku gambar. Apa yang ada di rumah teman-teman pokoknya aja ya. Nah gimana caranya? Yuk kita membuat ikannya ya. Untuk gambar roti sama keranjangnya, Mama bisa kalau yang gambarin ya. Atau teman-teman kalau bisa gambar sendiri lebih bagus. Nah yuk kita mulai untuk melipat kertasnya, membuat ikan. Nah pertama teman-teman, kita buat dulu seperti segitiga ya teman-teman ya, lipatannya ya. Nah seperti ini kita buka, kita lipat lagi untuk bentuk segitiga lagi. Nah setelah itu kita buka teman-teman. Kita mau lipat menjadi 2 dengan posisi seperti ini ya. Nah lurusnya seperti ini. Setelah itu kita buka, kita lipat lagi teman-teman dengan posisi yang berbeda lagi. Nih seperti ini ya. Tadi kan berdiri nih, kita buat tidur ya, posisinya seperti ini. Nah sudah terbentuk ya. Nah lalu dibuka, kita lipat tengahnya seperti ini. Satu lagi, kita lipat lagi ya. Jadi ini teman-teman, teman-teman lipat lagi ke garis ini ya, sesuai garis, mengikuti garisnya. Nah ini lanjut lagi yang satunya, kita garis lagi. Setelah ini kita garis lagi ya. Nah rapi ya teman-teman ya. Sudah rapi ya teman-teman ya. Yuk kita mau buka ya
Kita mau lipat teman-teman, tapi hati-hati teman-teman. Ini ya, pelan-pelan ya biar nggak robek ya. Caranya ini dibuka. Ini ya. Garis-garis sini biar rapi. Ini juga satu lagi. Pelan-pelan teman-teman biar nggak robek. Ya, lalu ditutup seperti ini. Nah, jadi seperti rumah kan teman-teman. Ujung ini harus rapi. Ya. Jadi kalau seperti ini kan jadinya rumah. Nah, satu lagi ya, sisi lainnya kita buka. Ini yang kedua. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita lipat yang bagus. Nah, kita tarik ya teman-teman, bawah gini. Nah, satu lagi ini ditarik ke bawah. Nih ya. Lalu selanjutnya, nah yang bawah ini kita mau lipat. Dari sini ke atas. Nih. Lalu yuk ininya taruh di bawah. Selanjutnya sama kayak yang sini, yang sebelah satunya. Ini lagi dibalik. Ini maksudnya itu dibawahkan. Nah, lalu gimana? Nah, untuk ini biar jadi ikannya. Nah, ini teman-teman dari sini ya. Tengah kita lipat. Nah, seperti ini. Nih ya. Satunya lagi juga kita lipat nih. Gak pelan-pelan, gak apa-apa, pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Ini agak kertasnya kurang rapi, jadinya seperti ini nih. Jadi dibalik teman-teman, loh jadi ikan nih kan. Yuk kita mau buat apa ya? Matanya. Nah, kita buat matanya. Kita buat mulutnya. Teman-teman terserah kreasi seperti apa ya. Nah, kita mau kreasikan terserah teman-teman mau dibuat seperti apa. Pakai spidolnya yang permanen ya teman-teman, ini pelan-pelan ya. Masih nih. Dia nanti belum kering. Teman-teman hiasi sama mama ya. Jadi teman-teman ikannya. Nah, teman-teman tempel di sini nanti ya. Nah, untuk rotinya biar lebih bagus lagi sama keranjangnya kita bisa hiasi teman-teman. Ya, kita bisa hiasi. Coba. Nih, teman-teman saya pakai krayon ya. Atau cat air juga bisa. Nah, ini kegiatan kita teman-teman. Teman-teman bisa lanjutkan ya. Terima kasih ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, untuk kegiatan kelas besar kita akan menggambar 5 roti dan 2 ikan sesuai dengan tema kita dan bacaan kita ya. Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang teman-teman. Nah, apa yang dibutuhkan teman-teman? Membutuhkan kertas gambar ya, spidol sama krayon. Nanti gambarnya diwarnain ya teman-teman ya. Nah, mari kita mencoba dulu teman-teman menggambar 5 roti dan 2 ikan. Teman-teman, setelah teman-teman menggambar 5 roti dan 2 ikan, yuk coba lagi ya, menggambar lagi. Nah, kita gambar Kak Suti gambarnya perempuan karena Kak Suti perempuan, rambut Kak Suti panjang ya. Teman-teman terserah sesuai kreasi teman-teman. Nah, di gambar yang sebelahnya ini kita mau tulis dulu teman-teman ya. Kita nulisnya seperti ini. Aku mau mempersembahkan. Nah, Kak Suti mempersembahkan apa? Kak Suti mempersembahkan waktu untuk Tuhan supaya
menjadi berkat untuk orang lain. Nah, karena Kak Suti di sini kan tulisnya waktu. Kak Suti mau gambar teman-teman. Kak Suti mau mempersembahkan kepada Tuhan Yesus waktu. Gambarnya sederhana sesuai dengan teman-teman. Terserah teman-teman nanti mau apa ya. Misalnya mau gambar, mau mempersembahkan apa, itu teman-teman gambar sebisanya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini kreasi teman-teman sendiri ya. Ya, Kak Suti juga belajar juga menggambar. Serah teman-teman mau gambar apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman silakan mencoba di rumah ya. Jangan lupa setelah dicoba teman-teman boleh memfoto dan kirim ke grup kelas masing-masing ya teman-teman ya. Nanti guru sekolah minggu akan mengevaluasi setiap teman-teman yang mengerjakan. Pasti nanti akan ada rewardnya. Oke teman-teman, ini kegiatan untuk kelas besar. Terima kasih, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman bahwa kita seperti anak kecil itu yang mau memberikan segalanya. Meskipun dia tuh anak kecil, meskipun dia tuh mungkin sering dibilang bocil, bocil, tapi dia memberikan berkat bagi semua orang. Dia menjadi saluran berkat dan begitu juga kita. Nah, kita mau sama-sama memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Untuk persembahannya, teman-teman bisa langsung kirimkan lewat kode di sebelah sini atau teman-teman boleh titip ke mama papa sehingga nanti boleh dimasukin waktu ibadah hari Minggu di kantong persembahan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan Tuhan, kita sama-sama menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, yuk kita bawa persembahan kita dan kita menutup ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk segala berkat dan karunia dan cinta kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati juga majelis jemaat yang mengelolanya, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka dan boleh mengelola dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit hari ini. Engkau berkati, semoga ia cepat sembuh dan dapat bersama-sama beribadah meskipun secara online. Tuhan, setelah kami mendengarkan firman, kami juga berdoa supaya kami menjadi anak yang terus menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Meskipun Tuhan, kami adalah anak kecil yang mungkin sering dipandang sebelah mata, tapi biarlah kami terus memancarkan kasih karunia dan terus menjadi berkat bagi sekitar. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain dari ibadah online ini. Engkau berkati setiap kami supaya kami bisa bertemu lagi dalam ibadah online berikutnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.